Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam buat adik-adik Anda semua yang saat ini tengah menyimak video pembelajaran untuk tema strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang saya sediakan ini. Nah, adapun materi ini merupakan materi lanjutan ya dari materi sebelumnya yang berkenaan dengan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat atau komunitas. Ada 22 prinsip ya yang kemarin sudah sempat kita bahas lewat video pembelajaran sebelumnya, dan dimana ternyata dengan 22 prinsip yang ada, kita selaku community worker ya, Anda semua yang barangkali akan menjadi community worker di lapangan butuh strategi dan pendekatan juga dalam melaksanakan pengembangan masyarakat atau komunitas itu sendiri. Karena sama seperti yang sudah pernah kita singgung di dalam kelas ya, atau mungkin pertemuan secara tatap muka langsung, bahwasannya definisi komunitas itu cukup beragam, kita sudah sepakat. Jadi oleh karena itu, karena keragamannya itu mulai dari kriteria akademik sampai dengan kriteria fungsional ya, ini membuat kita harus berpikir secara logis gitu untuk bisa memunculkan asumsi-asumsi baru bahwa definisi komunitas itu akan sangat berkaitan dengan pendekatan pengembangan masyarakat yang ditetapkan gitu. Jadi memahami komunitas itu karakteristiknya ya, terus kemudian lokalitas yang ada seperti yang kita bahas sebelumnya ya di video pembelajaran sebelumnya, itu akan sangat memberikan pendekatan yang paling ideal gitu dalam praktek-praktek pengembangan masyarakat yang akan dilakukan gitu. Nah, kemudian di sini saya mengutip ada satu pendapat dari Kant tahun 1970. Dia mengatakan bahwa community means those people whom the organizer is working with directly or intends to work eventually gitu. Jadi kalau menurut si Kant ini, pendefinisian komunitas itu menjadi milik pekerja komunitas gitu. Nah, jadi kalian itu bisa nanti mendefinisikan komunitas itu seperti apa. Nah, selanjutnya definisi komunitas itu nanti juga akan terkait satu sama lain ya pendekatannya untuk pengembangan masyarakat. Nah, mendefinisikan komunitas itu secara langsung gitu dalam konsep kerja pengembangan masyarakat itu penting ya gitu. Jadi cara seorang worker community atau pekerja komunitas ya, atau pekerja sosial itu harus memiliki pandangan atau pengetahuan yang komprehensif pula terkait komunitas yang menjadi target pengembangannya gitu. Jadi sebelum proyek pengembangan itu dimulai, maka seorang atau sekelompok pekerja komunitas itu harus punya kemampuan untuk mendefinisikan komunitas yang menjadi target pengembangan. Tentu saja definisi ini nanti akan berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh kelompok komunitas atau masyarakat yang menjadi objek dari suatu program yang akan dilakukan gitu. Nah, kemudian kalau kita misalnya mengacu kembali kepada pengembangan masyarakat, karena kita berangkat dari beragamnya definisi komunitas tadi ya, maka kita akan lihat pengembangan masyarakat itu dapat kita definisikan pula sebagai suatu gerakan sosial ya, sebagai suatu proses, sebagai suatu metode, dan juga sebagai suatu program gitu. Nah, setiap definisi ini nanti ya, misalnya seperti komunitas itu kan dapat menempatkan batas-batas tertentu gitu pada target perencanaan untuk pengembangan masyarakat. Jadi kalau kita udah punya definisi sendiri tentang komunitas, misalnya komunitas tani, komunitas nelayan gitu kan, atau misalnya komunitas orang tua yang memiliki anak disabilitas gitu. Jadi dengan kita menempatkan batas-batas tertentu dari target perencanaan pengembangan yang akan kita lakukan, ini nanti akan membuat kita itu lebih efektif gitu ya dalam membentuk suatu program atau merencanakan suatu program yang sifatnya itu dapat menjawab atau misalnya ya dapat memecahkanlah masalah yang selama ini ada dan dihadapi oleh komunitas itu sendiri, seperti itu. Nah, oleh karena itu seorang community worker atau
pekerja komunitas atau social worker misalnya saja pekerja sosial, dia harus memahami ini gitu ya, memberi arti gitu ya, memahami bagaimana masyarakat itu gitu, mendefinisikannya dan membuat batasan-batasan tertentu sehingga nanti akan dapatlah modal pengembangan yang lebih efektif gitu, yang tentu saja akan menjawab atau memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan dasar yang dianggap perlu untuk diproses ya, atau untuk dicarikan upaya solusinya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa bentuk strategi pengembangan masyarakat yang coba diperkenalkan oleh beberapa tokoh ahli gitu ya. Ada yang pertama itu ada Chin dan Bini tahun 1961 gitu. Nah, jadi si Chin dan Bini ini secara spesifik itu menunjuk kepada pengembangan masyarakat dengan mengenalkan gitu ya 3 strategi gitu. Jadi semua pekerja sosial dan pekerja komunitas itu bisa menggunakan 3 strategi ini dalam membuat strategi pengembangan masyarakat. Yang pertama itu adalah rational empirical atau pilihan strategi. Selanjutnya ada normatif edukatif atau power, dan ada juga power coercive gitu. Nah, jadi kekuatan koersif gitu ya. Jadi dengan adanya strategi yang sifatnya rasional, normatif dan edukatif, memberikan aspek pengetahuan yang sifatnya normatif, dan kemudian mendorong kekuatan yang sifatnya koersif, terutama pada masyarakat yang lemah nih tadi, yang mungkin tidak memiliki pengetahuan dasar dan tidak memiliki konsep pemikiran yang rasional gitu dalam membuat strategi atau menjalankan kehidupan mereka selama ini, atau mungkin tidak memiliki kekuatan yang koersif, itu dapat dikembangkan gitu dengan mengacu kepada 3 strategi ini seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga Morris dan Birnstock ya tahun 1966, dia juga mencoba gitu untuk menjelaskan strategi pengembangan masyarakat yang dapat dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama itu ada modifikasi pola sikap dan perilaku dengan pendidikan dan aksi lainnya gitu. Jadi modifikasi pola sikap ini berarti kita berbicara bagaimana mempertemukan gitu ya cara-cara berpikir, sikap dan perilaku si kelompok komunitas atau masyarakat ini gitu, yang sebelum dan sesudah ada gitu proses transformasi pendidikan atau nilai baru gitu kan yang diterima oleh mereka, sehingga ini nanti dapat dimodifikasi pola sikap dan perilaku ini untuk kemudian menjadi suatu pola sikap dan perilaku yang baru gitu kan, terkait upaya mereka pula gitu dalam merubah diri mereka, merubah hidup mereka gitu kan, sehingga aspek-aspek yang berhubungan dengan kesejahteraan hidup itu dapat diperoleh gitu, dengan menempatkan mereka sebagai aktor kuncinya, aktor utamanya gitu kan. Karena seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, kalau kita ngomongin kemandirian dan sustainability, maka harus ada yang namanya perubahan gitu ya, dorongan untuk mengubah sikap-sikap dan perilaku lama yang tadinya dianggap membelenggu misalnya gitu ya, pengembangan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi tapi artinya tidak juga lantas menyalahkan atau mengatakan itu salah sikap dan perilaku seperti itu gitu ya, tetapi memodifikasi dengan cara mengedukasi mereka sehingga terdorong nanti terstimulus adanya perubahan sikap dan perilaku, sehingga nanti ini akan memunculkan aksi-aksi atau strategi-strategi yang sifatnya lebih konkret, lebih komprehensif dan lebih bisa mengarah kepada kebutuhan dasar gitu ya. Mereka aware gitulah, paling tidak mereka aware dan mengerti kebutuhan si mereka itu apa. Kemudian mengubah kondisi sosial dengan mengubah kebijakan-kebijakan organisasi formal. Jadi dengan mengubah kondisi sosial dan mengubah kebijakan organisasi formal ini ternyata juga cukup efektif gitu ya dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat yang sesuai seperti itu. Karena barangkali ada bentuk-bentuk kebijakan-kebijakan organisasi formal ini yang sifatnya tidak menjawab kebutuhan dasar, karena mungkin selama ini sifatnya banyak sekali yang top down gitu kan, dari atas ke bawah, tetapi jarang sekali memunculkan kebijakan yang sifatnya bottom up gitu, dari masyarakat ke atas
atas. Masyarakat itu sendiri yang seharusnya menjadi aktor utama gitu kan, tetapi mereka jarang dilibatkan, sehingga ya mungkin mengubah kebijakan-kebijakan organisasi formal dalam praktek pengembangan masyarakat pun juga penting gitu. Caranya bagaimana ya? Caranya dengan melibatkan mereka gitu. Jadi kalau misalnya dalam aspek pembangunan gitu yang tadinya sangat top down itu dirubah menjadi bottom up gitu, dari masyarakat itu sendiri gitu, bukan dari pemerintah sebagai organisasi formal yang memberikan intervensi gitu, tetapi intervensi itu justru harus muncul dari masyarakat yang menjadi target pengembangan itu sendiri. Makanya sifatnya bottom up ya, dari bawah ke atas. Kemudian yang ketiga ada reformasi peraturan dan sistem fungsional suatu masyarakat. Ini pun juga harus ditelaah kembali gitu kan, bagaimana sistem-sistem fungsional yang ada di dalam suatu masyarakat atau komunitas itu bisa dilakukan reformasi gitu ya, ada pembaharuan gitu kan, ada peninjauan ulang gitu terkait sistem-sistem fungsional yang ada di dalam masyarakat. Nanti di dalamnya juga ada kelembagaan sosialnya gitu ya, ada institusi lokal, ada aktor-aktor dan stakeholder gitu yang diberikan fungsi dan peranan masing-masing di dalam sistem fungsional suatu masyarakat, sehingga ini nanti akan mendorong keberlanjutan dan keefektifan dari suatu pengembangan masyarakat. Karena biasanya sistem fungsional suatu masyarakat itu tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan gitu. Jadi aspek fungsional yang seharusnya diharapkan dari adanya stakeholder, organisasi di tingkat lokal misalnya saja seperti itu, kemudian ada aktor-aktor yang memiliki relasi kuasa dan power gitu dalam suatu masyarakat gitu, tuh kadangkala kehilangan fungsi sosialnya gitu, sehingga itu juga yang kadang sering menjadi penghambat pengembangan suatu masyarakat itu menjadi terlambat atau terhambat. Jadi yang berkembang ya hanya mereka-mereka saja tadi yang punya relasi kuasa tadi, karena dia menduduki organisasi-organisasi lokal, atau dia yang menjalankan sistem-sistem fungsional yang ada dalam suatu komunitas gitu. Seperti misalnya kepala desa, saya bilang tadi kan Pak Kecil itu Petu Halapan itu kan mereka masuk ke dalam sistem fungsional suatu komunitas atau suatu masyarakat. Ada peranan yang penting yang harus dijalankan dengan status yang dilekatkan kepada dirinya gitu. Tetapi ketika sistem fungsional yang dilekatkan kepada dirinya gitu dalam menjalankan politik desa, politik kampung misalnya saja yang ada dalam suatu wilayah tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya maka ini nanti akan merugikan masyarakat. Jadi kalaupun nanti ada agenda-agenda atau proyek-proyek pengembangan yang datang dari pemerintah gitu kan, yang menggandeng organisasi lokal yang ada di dalam suatu wilayah masyarakat atau komunitas, ya ini yang nantinya nggak menutup kemungkinan akan terjadi yang namanya politik-politik yang tidak sehat gitu kan, sehingga program-program pengembangan yang akan dilakukan ya dananya nanti malah hilang gitu kan, nggak tahu kemana, atau mungkin sekedar bantuan sosial yang diberikan. Nah itu banyak sekali terjadi hari ini gitu ya di dalam praktek pengembangan masyarakat. Dan terus terang saya katakan bantuan sosial itu bukan bagian dari pengembangan gitu ya, karena kalau kita ngomongin pengembangan maka ada 22 prinsip yang di video sebelumnya yang sudah kita bahas itu yang harus dikedepankan gitu kan. Ada aspek sustainability, ada aspek kemandirian gitu kan, ada aspek kesadaran, sikap dan perilaku tadi itu harus ada. Dan sementara kalau hanya sekadar pemberian bantuan sosial, bansos, ya itu hanya satu kali gitu kan, tidak ada aspek sustainability atau keberlanjutan di dalamnya begitu ya. Nah ini yang harus kalian pahami sebagai calon community worker nanti di lapangan. Kemudian ada pendekatan-pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang bisa kita lihat juga gitu ya. Menurut Rohman tahun 1970 dia mengatakan bahwasannya yang namanya pengembangan masyarakat itu harus mempertimbangkan berbagai cara gitu. Jadi pendekatan untuk pengembangan masyarakat pun bisa juga diklasifikasikan dalam 3 klasifikasi utama. Yang pertama itu adalah locality development. Nah, pengembangan lokalitas. Ya, kalau kita ngomongin lokalitas itu berarti kita ngomongin ada unsur kebudayaan di dalamnya, ada unsur geografis, tanah, wilayah lokalitas itu sendiri, terus kemudian ada adat istiadat gitu ya, terus kemudian ada sistem sosial di dalam komunitas itu tersebut gitu kan. Nah itu adalah locality ya, lokalitas yang ada dalam suatu komunitas gitu. Maka ternyata pembangunan lokalitas itu juga cukup penting gitu supaya
perilaku, sikap tadi itu bisa berubah ya. Lalu selanjutnya itu ada social planning, perencanaan sosial. Ini sangat dibutuhkan karena kalau suatu pengembangan masyarakat, program pengembangan masyarakat dilakukan tanpa ada perencanaan sosial sebelumnya, ya maka nanti akan bias gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Makanya social planning ini nanti dapat dilakukan sejak awal ya, bekerja sama dengan masyarakatnya sendiri, merencanakan apa yang mereka butuhkan, kemudian melakukan pemetaan sosial supaya diperoleh nanti potensi-potensi lokal apa yang ada di sana, sehingga nanti pembangunan lokalitas yang dilakukan pun juga akan selaras dengan kebutuhan si komunitas itu sendiri. Dan yang terakhir barulah ada social action, aksi sosial, tindak lanjut setelah perencanaan itu dibuat gitu. Nah, jadi pendekatan ini itu cukup penting ternyata ya, setelah kita tahu ada beberapa strategi kan. Tadi menurut Chin dan Bini, ada Morris dan Binstock juga yang udah menjelaskan beberapa strategi. Terus kemudian lewat strategi yang udah kita konsepkan tadi dengan beberapa kriteria tadi, Roman juga mempertimbangkan caranya seperti apa gitu kan, pendekatannya untuk bisa strategi-strategi tadi itu dilakukan. Oh, ternyata ada locality development, pembangunan lokalitas ya, apakah itu wilayah, apakah itu sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya, ada kebudayaannya, ada istiadat gitu kan, ada organisasi lokal yang ada di sana gitu. Itu pembangunan lokalitas namanya. Itu semua dilakukan pembangunan gitu dengan cara membangun sumber daya alam dan sumber daya manusianya harus selaras gitu. Yang paling penting dalam sini tuh adalah mindset berpikir yang berubah gitu ya, pola pikir yang berubah. Itu cukup penting juga dalam agenda pembangunan. Lalu kemudian ada perencanaan sosial dan ada aksi sosial. Itu pendekatan yang bisa dilakukan ketika kita melakukan pengembangan masyarakat gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pendekatan pembangunan yang pernah dilakukan. Ini saya kutip dari Long et al. Ya, tahun 1973. Yang pertama itu ada pendekatan komunitas, the community approach. Nah, ini yang menjadi kata kunci dari mata kuliah kita ya untuk COCD ini. Jadi pendekatan ini itu memfokuskan pada partisipasi masyarakat ya, di samping memperhatikan aspek lokalitas. Jadi kalau lokalitas kan saya bilang tadi wilayah, sumber daya manusia, kebudayaan yang ada, unsur-unsur normatif yang ada gitu kan, organisasi lokal yang ada. Nah, selain memfokuskan kepada aspek lokalitas itu, ternyata memfokuskan pada partisipasi pun juga cukup penting. Karena dalam pendekatan ini, komunitas itu kita artikan sebagai kumpulan individu gitu kan, ya bisa juga dalam bentuk kelompok, dan masih memiliki tingkat kepedulian dan interaksi antar anggota masyarakat yang menempati suatu wilayah yang relatif kecil, lokalitas tadi dengan batas-batas yang jelas. Jadi dengan memfokuskan pada partisipasi masyarakat, maka nanti ini juga akan mendorong tingkat kepedulian atau ya rasa kepemilikan ya, community ownership yang kita jelaskan di prinsip kemarin gitu, dengan mendorong partisipasi secara utuh gitu dari masyarakat yang menjadi anggota komunitas itu sendiri. Sebagai individu paling tidak dia punya rasa kepedulian gitu untuk meningkatkan komunitasnya, dan sebagai individu paling nggak dia punya yang namanya community ownership gitu, untuk punya rasa kepemilikan yang kuat gitu kan, sehingga nanti ini akan mendorong pola-pola interaksi di sesama atau di antar anggota masyarakat komunitas itu menjadi lebih kuat gitu ya, dan secara otomatis social bonding dan emosionalnya pun juga akan semakin kuat ketika dalam agenda pengembangan suatu komunitas atau wilayah itu partisipasi masyarakatnya itu tinggi gitu. Nah, ini bagian dari modal sosial ya pastinya di dalam suatu komunitas atau masyarakat gitu. Jadi kolektivitas itu kan salah satu aspeknya itu adalah partisipasi gitu, partisipasi yang utuh dan menyeluruh gitu ya di dalam agenda-agenda pengembangan komunitas gitu. Jadi semua elemen komunitas itu individu dilibatkan dalam rangkaiannya tadi ya, mulai dari pembangunan lokalitasnya, perencanaan sosial sampai ke social actionnya. Kemudian yang kedua ada pendekatan kemandirian informasi atau the information self-help approach. Jadi dalam pendekatan ini itu komunitas itu adalah entitas yang otonom. Entitas itu seperti
karakteristik ya, karakteristik yang karakteristik yang menjadi pembeda, karakteristik yang unik gitu kan, yang ada di dalam suatu masyarakat atau komunitas, dan mereka itu sifatnya otonom gitu, berhak menjalankan rumah tangganya sendiri, berhak membuat konsep ide untuk mengembangkan masyarakatnya sendiri gitu. Meliputi apa aja? Ada aspek lokalitasnya, tadi aspeknya udah saya jelaskan ya, ada wilayah, ada sistem normatif, ada unsur normatif gitu, ada stakeholder, ada adat istiadat gitu, bahkan agama mungkin kan yang menjadi aspek lokalitas juga di dalam suatu komunitas tersebut. Kemudian ada struktur sosialnya gitu ya, siapa yang menduduki peran-peran tertentu ya gitu di dalam sistem sosial yang ada di dalam struktur masyarakat atau komunitas tersebut. Kemudian ada kultur juga, budaya tadi, dan ada ekologis, lingkungan. Dan komunitas pun juga akan dikonseptualisasikan sebagai arus yang sistematis yang meneruskan dan melanjutkan pengembangan terhadap warga komunitasnya setelah kemandirian informasi terjadi. Nah, ini yang selaras dengan prinsip kemarin ya. Jadi kemandirian ini itu ditandai dengan tidak bergantungnya si komunitas itu dengan aktor atau organisasi formal seperti pemerintah dan swasta atau community worker yang tadinya menemani mereka misalnya gitu ya dalam membuat program pengembangan. Nah, tapi selanjutnya mereka pun harus bisa meneruskan dan melanjutkan pengembangan yang sudah dilakukan tadi gitu, supaya sustainability itu bisa berlangsung dan dampak yang dihasilkan pun manfaatnya nggak hanya untuk mereka saja hari ini gitu kan, tetapi untuk generasi-generasi selanjutnya yang ada di dalam komunitas mereka seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pendekatan pemecahan masalah atau the problem solving approach. Jadi pendekatan pemecahan masalah dalam agenda pengembangan masyarakat di sini menekankan kepada 3 elemen. Yang pertama itu kolektivitas. Nah, kolektivitas itu hal-hal yang berhubungan dengan rasa kebersamaan gitu ya, ingin sebagai anggota kelompok dia punya rasa kebersamaan yang tinggi gitu. Jadi segala bentuk upaya pendekatan atau pemecahan masalah yang dilakukan dalam agenda pengembangan itu dilakukan secara berkelompok dan secara sukarela. Dan kolektivitas ini nanti akan meliputi seluruh anggota komunitas itu yang secara sukarela mengeluarkan modal sosial yang ada di dalam dirinya, mungkin bahkan modal ekonomi, tenaga, usaha, pikiran misalnya saja gitu, untuk bekerja sama dalam merumuskan agenda pengembangan yang paling sesuai. Inilah yang disebut dengan kolektivitas. Nah, salah satu unsur penguat kolektivitas itu ya modal sosial ya, adanya trust, kepercayaan, adanya norma gitu yang mengikat mereka gitu. Terus kemudian ada network, jaringan di antara sesama mereka gitu kan, sehingga membuat partisipasi kerjasama itu tinggi, kuat secara sukarela. Itu namanya kolektivitas ya. Keinginan atau rasa bekerja membangun masyarakat atau komunitasnya secara sukarela begitu kan, karena memang mereka merasa mereka bagian dari komunitas itu ya. Itu tadi semakin tinggi ownership, community ownership, maka semakin tinggi pula gitu rasa kolektivitas yang ada di dalam diri seorang individu gitu sebagai anggota komunitas. Yang kemudian itu adalah lokasi geografis. Nah, ternyata lokasi geografis pun juga menjadi salah satu pendekatan pemecahan masalah gitu yang bisa lakukan gitu. Jadi lokasi geografis ini nanti berkenaan dengan wilayah gitu ya, dengan wilayah tempat di mana komunitas itu tinggal gitu dan hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Kemudian ada pelembagaan yang memberikan identitas khusus pada komunitas gitu. Ada kelembagaan lokal yang menjadi entitas atau identitas khusus pada komunitas, yang kemudian ini nanti akan memberikan gambaran terpadu mengenai pengembangan itu sendiri gitu. Misalnya kayak
pada masyarakat Aceh kan gitu. Kita punya identitas khusus, banyak ya komunitas-komunitas yang ada di Aceh ini, komunitas lokal adat misalnya saja yang punya identitas khusus, dan lewat identitas khusus ini nantinya akan dilakukan pendekatan pemecahan masalah yang paling sesuai gitu kan dengan si komunitas itu sendiri. Yang pasti adalah apa sih yang sedang mereka rasakan, alami, kebutuhan apa yang mereka butuhkan ya, maka nanti kita akan mengacu ke situ gitu. Kemudian yang keempat ada pendekatan demonstrasi atau the demonstration approach. Ini adalah pendekatan komunitas yang dipahami sebagai dalam pendekatan ini komunitas itu kita pahami sebagai sekumpulan kelompok orang yang memiliki kesamaan atau interest yang sama, atau masalah yang dibedakan menjadi atau kalau misalnya kita mau membedakan, kita bisa lihat ada komunitas pedesaan dan perkotaan gitu kan, grup pabrik dan sebagainya. Maka komunitas pedesaan, komunitas perkotaan tuh biasanya mereka punya interest yang sama. Interest yang sama itu bisa jadi dalam hal pekerjaan gitu kan, dalam hal sudut pandang gitu, dalam hal ketertarikan terhadap beberapa aspek kehidupan misalnya saja gitu ya. Yang paling gampang kita melihat ya interest dalam hal pekerjaan itu di komunitas pedesaan dan perkotaan itu kan beda. Nah, dan tapi bagi mereka yang di perkotaan itu biasanya interest mereka terhadap pekerjaan kurang lebih sama gitu. Misalnya kalau di desa itu interest mereka terhadap pekerjaan ya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan agraria gitu kan, kalau yang mereka tinggal di wilayah dataran rendah atau dataran tinggi gitu, ada yang berkebun, ada yang bertani, itu kan interestnya sama gitu. Gitu juga dengan yang di kota. Kalau di kota itu mereka mungkin pada umumnya interest orang-orang di kota pun juga sama gitu. Kalau mereka karena the division of labor, pembagian kerja di kota itu sudah sangat banyak dan kompleks, maka interest mereka tuh juga akan sama gitu. Maksudnya akan mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya profesional gitu, yang baik itu di kantor maupun sebagai pengusaha, tapi pengusaha yang profesional misalnya saja jadi guru, jadi dosen gitu kan, jadi polisi. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan yang punya prestis gitu, privilege dalam masyarakat. Jadi interest orang-orang di kota tuh pada umumnya akan mengarah ke pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu dibanding langsung jadi petani misalnya, itu bukan interest mereka gitu. Itu mungkin kalau pada komunitas masyarakat di pedesaan. Nah, ternyata pendekatan demonstrasi ini akan membantu si community worker itu untuk memahami interest apa sih yang dimiliki oleh komunitas yang menjadi target pengembangannya, proyek pengembangannya gitu. Karena memahami interest lokal yang ada itu penting supaya nanti mereka senang gitu dengan program pengembangan yang dilakukan. Kalau misalnya mau bikin sekolah misalnya saja, ya pastikan karena memang mereka punya interest yang sama si masyarakat di desa itu, dan mereka merasa mereka butuh, itu bagian dari social needs-nya mereka gitu. Atau misalnya pengembangan sistem pertanian yang sifatnya lebih modern gitu, karena bekerja sebagai petani itu adalah bagian dari interest mereka, kesamaan interest mereka, maka ya itu juga penting nanti akan kita ketahui gitu kan sebagai modal utama gitu sebelum pengembangan itu dilakukan. Jadi memahami interest dan ketertarikan orang-orang ini kan penting gitu, sehingga nggak sia-sia nih kita lakukan pengembangan masyarakat misalnya, karena dananya kan udah habis pakai nanti banyak kan gitu. Jadi kalau misalnya nanti nggak memberikan dampak yang positif ke masyarakatnya ya sama aja gitu, akhirnya artinya pengembangannya gagal begitu kan. Nah itu banyak sekali terjadi, dan saya harap nanti kalian pada saat presentasi bisa memberikan banyak contoh-contoh ya gitu. Kemudian yang kelima itu ada pendekatan eksperimen atau the experimental approach. Ini adalah pendekatan yang mengartikan bahwa komunitas itu sebagai kumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan geografi. Jadi hal-hal ini itu mengikat mereka ya sebagai komunitas dalam kepentingan bersama. Jadi asumsi yang kita gunakan itu adalah pertama, pengembangan masyarakat itu membutuhkan percobaan dan pengujian dari konsep-konsep dan prakteknya. Jadi misalnya nih kayak saya nih hari ini kan bertugas memberikan kalian banyak konsep-konsep nih kan, konsep-konsep pendekatan dalam pengembangan.
dan strategi apa yang dilakukan secara konseptual dan secara komprehensif, karena saya datang dengan background akademisi gitu. Nah ternyata konsep-konsep ini pun butuh diuji dan dicoba dulu gitu kan, dan para praktisi pun juga butuh melihat apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain gitu, atau pekerja sosial lainnya, pekerja komunitas lainnya gitu kan, dengan konsep yang ada begitu. Atau misalnya ada beberapa konsep-konsep pengembangan yang sudah saya jelaskan, dan prinsip-prinsip tadi banyak yang belum dilakukan, kita pengen melakukan itu tapi selama ini belum pernah dilakukan, maka kita uji dulu gitu kan konsep dan praktiknya, sehingga nanti akan ketahuan gitu apakah pendekatan ini sesuai atau tidak begitu. Kalau tidak sesuai ya maka ya harus digantikan dengan pendekatan yang lain gitu. Maka percobaan dan pengujian itu juga dibutuhkan, dan ini tuh sifatnya juga tidak cepat ya gitu, butuh proses dan butuh waktu. Di sini letak kesabaran mungkin yang harus dimiliki oleh si community worker tadi, karena memang bicara soal pengembangan itu kita nggak berbicara soal praktek atau social action yang sifatnya sebentar gitu ya, hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak gitu, karena kita tidak sedang melakukan workshop atau sosialisasi, tetapi betul-betul sedang mempraktikkan apa-apa yang kita sebut dengan social action tadi, aksi sosial ya dengan capaian yang sustainable gitu, jangka panjang, dan ada kemandirian yang muncul gitu kan di orang-orang yang menjadi atau komunitas yang menjadi target pengembangan kita. Terus kemudian yang kedua, suatu gagasan akan bernilai apabila gagasan tersebut dapat dilaksanakan. Nah makanya teori dan praktik itu harus seimbang dan harmonis. Seperti saya hari ini banyak menjelaskan kriteria, prinsip, strategi gitu kan secara konseptual. Ini kan konseptualnya gitu. Tetapi apakah konsep-konsep ini nanti bisa dipraktekkan semuanya ke komunitas? Belum tentu, barangkali hanya beberapa yang cocok dengan mereka kan begitu. Makanya kenapa seorang community worker itu betul-betul harus melakukan perencanaan sosial dulu. Harus observasi dulu, harus wawancara dulu gitu kan, harus live in dulu mungkin barangkali gitu, lakukan dulu pemetaan sosialnya gitu, terus kemudian akan ketemu konsep atau teori apa gitu yang bisa kita ambil sebagai pendekatan praktek yang akan kita lakukan, karena harus seimbang gitu. Karena kalau yang namanya praktek pun tanpa tahu metode yang dimunculkan dari teori dan konsep yang ada juga nggak bisa, nanti nggak akan dapat metode yang pas gitu, gagal. Gitu juga dengan teori pun atau metode atau konsep yang udah saya jelaskan ini pun, kalau misalnya tidak kita barengi dengan praktek yang seimbang, atau tidak melakukannya dengan cara melihat pendekatan lokal yang paling sesuai dengan mereka, ya juga nggak akan berjalan gitu. Makanya teori dan praktek harus seimbang. Praktek aja nggak bisa tanpa ada konsep perencanaan yang mateng gitu, yang kita ambil dari teori-teori dan konsep-konsep keilmuan. Dan ternyata teori dan konsep-konsep keilmuan itu juga nggak akan ada artinya kalau tidak bisa diterjemahkan ke dalam atau direalisasikan ke dalam praktek-praktek yang sifatnya lebih konkret dan komprehensif seperti itu ya. Harus harmonis dan seimbang. Dan yang terakhir ini, sebelum nanti kalian akan melanjutkan dengan presentasi kelompok, ada pendekatan konflik dan kekuatan juga, atau the power conflict approach. Pendekatan ini tuh memandang komunitas sebagai suatu interaksi komponen yang kompleks dan antar komponen saling mempengaruhi dari sektor publik dan private yang pada waktu dan situasi yang berbeda memiliki perbedaan kapasitas dan kekuasaan. Seperti itu. Jadi asumsi yang kita gunakan dalam pendekatan konflik dan kekuatan ini adalah bahwa tindakan-tindakan berbentuk intervensi sosial dalam pengembangan komunitas itu berhubungan langsung ke arah penciptaan konflik antara subkomunitas atau komponen dan pembuat keputusan pada komunitas yang lebih besar. Oleh karena itu, atau di samping itu, peningkatan kekuasaan subkomunitas itu akan menguntungkan gitu, tidak hanya subkomunitas tetapi juga pada komunitasnya. Jadi kelebihan kita menggunakan pendekatan konflik ini adalah bahwa kita menyadari kekuasaan itu sebagai salah satu masukan yang menentukan akhir pelaksanaan pengembangan komunitas. Selain kekuasaan pun juga kekuasaan itu juga kemudian merupakan hasil gitu ya dari peranan dan interaksi antar bagian yang kompleks. Jadi membangun kekuatan
subkomponen atau antar komponen yang ada dalam suatu komunitas itu penting, karena nanti ini akan menjadi cerminan ke depannya gitu ya kan. Dan dengan adanya kekuatan ini nanti ini juga akan menjadi jembatan gitu ya antara sumber kekuasaan dalam komunitas dengan tujuan-tujuan yang mereka harapkan gitu, memaksimalkan sumber daya yang ada misalnya tadi, baik itu dengan ilmu pengetahuan maupun teknologi seperti itu. Jadi harus punya, jadi pendekatan konflik kekuatannya jangan dipandang sebagai pendekatan yang memunculkan konflik ya, bukan gitu, tetapi pendekatan yang coba untuk mendorong orang-orang yang berada dalam komunitas itu untuk punya kekuatan secara langsung gitu ya, sehingga nanti hasil dari interaksi yang berlangsung antara si komunitas itu sendiri dengan eksternal kelompok orang luar yang mencoba melakukan proyek pengembangan itu tadi, itu akan menjadi suatu mekanisme kerjasama yang ideal gitu. Artinya tidak ada unsur-unsur politik gitu yang ada, karena si komunitas itu dengan subkomponen yang ada di dalamnya itu punya power konflik, sehingga mereka itu bisa kapan saja gitu berhak gitu kan melepaskan diri mereka dari program yang ada, manakala dianggap program tersebut sudah dilekatkan unsur-unsur kepentingan politik di dalamnya. Oleh karena itu kekuasaan di dalam komunitas itu juga penting, supaya nanti si komunitasnya bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di dalam komunitasnya sendiri, dan yang pasti dia pun juga tidak didominasi oleh kekuatan-kekuatan politik yang dimiliki oleh organisasi-organisasi formal, swasta dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pendekatan konflik kekuatan ini itu adalah sebenarnya upaya juga memperbaiki komunitas yang ada tadi gitu dengan gagasan masing-masing kan, dimana nanti ada kekuatan-kekuatan yang bersumber dari kekuasaan lokal, kepercayaan-kepercayaan gitu kan yang ada gitu sebagai bentuk power ya dari si komunitas itu sendiri, manakala ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam proses pelaksanaan pengembangan masyarakat yang sedang berlangsung gitu. Karena beragam kemungkinan itu kan bisa terjadi gitu ya, makanya kenapa yang namanya warga komunitas atau anggota komunitas itu harus punya kekuatan, dan kekuatan ini pun juga harus saling mempengaruhi gitu ya, harus saling bekerja sama gitu antara satu subkomponen dengan komponen lainnya. Dalam komunitas kan ada banyak komponen gitu kan, itu harus saling bekerja sama gitu, sehingga kapasitas yang ada, kekuasaan yang ada itu memang betul-betul diperuntukkan sebagai bagian dari menjaga gitu ya kepemilikan komunitas dan eksistensi komunitas itu sendiri gitu. Nah, ini adalah beberapa 6 pendekatan yang bisa dilakukan oleh community worker atau social worker dalam melakukan agenda-agenda pengembangan masyarakat atau pembangunan masyarakat dan komunitas ya. Dan itu saja penjelasan saya untuk materi pengembangan masyarakat. Nanti selanjutnya bisa kita diskusikan di dalam kelas, dan semoga video pembelajaran yang saya buat ini sebagai bekal untuk kalian bisa dipahami ya, walaupun ada banyak sekali kekurangan, tetapi paling tidak bisa mengantar kalian kepada pandangan-pandangan yang lebih komprehensif terkait gimana sih pendekatan dan pengembangan masyarakat yang bisa kita lakukan manakala kita dihadapkan pada komunitas-komunitas dengan karakteristik yang berbeda gitu ya. Itu saja, semoga ini bisa membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.